Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anakku yang soleh solehah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran fikih terkait dengan bab 3, yakni tentang binatang halal dan haram. Adapun tata cara menyembelih binatang untuk dikonsumsi juga menentukan kehalalan dagingnya. Jika ikan dalam keadaan mati saat dipancing masih boleh dimasak. Hewan sembelihan seperti ayam, kambing, dan sapi harus disembelih terlebih dahulu supaya dapat dikonsumsi. Cara penyembelihannya pun sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Maidah ayat 3 menyebutkan tata cara menyembelih binatang ternak harus dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hukum daging binatang yang dicekik, dipukul, ditanduk, dan terjang hewan buas tanpa sempat disembelih maka hukumnya haram. Baik, berikutnya adalah pengertian binatang yang halal. Binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Selanjutnya, jenis-jenis binatang halal terbagi menjadi dua. Yang pertama, jenis binatang halal yang hidup di darat. Dan yang kedua, jenis binatang halal yang hidup di laut. Kita coba dulu di jenis binatang halal yang hidup di darat. Jenis binatang yang hidup di darat, semua jenis binatang yang dipandang baik menurut syara. Apa itu syara? Syara adalah ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, binatang halal yang hidup di darat itu semua jenis binatang yang dipandang baik menurut ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti apa? Ada unta, ada kerbau, ada ayam, ada kelinci, ada angsa, ada kambing, ada domba, ada sapi, dan juga ada rusa. Selanjutnya adalah jenis binatang halal yang hidup di laut. Semua jenis binatang yang hidup di dalam air, baik matinya karena disembelih, dipancing, maupun mati sendiri, ya itulah halal. Semua makanan yang ada di laut, ya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam potongan ayat Quran surat Al-Maidah ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyarah. Yang artinya, dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Jadi, intinya semua binatang yang hidup di laut, mau itu di laut dan di air tawar, maka hukumnya halal untuk dimakan. Nah, yang di darat sudah, yang di laut sudah. Nah, bagaimana dengan binatang yang hidupnya di dua tempat? Dua tempat itu di air bisa, di darat bisa. Nah, bagaimana hukumnya memakan binatang yang hidup di dua tempat tersebut? Ya, contohnya seperti buaya, katak, yang hidupnya di dua tempat. Maka hukum memakan binatang tersebut yaitu
haram. Ya, ini tidak boleh untuk dimakan. Selanjutnya, membiasakan mengonsumsi binatang halal. Agama Islam datang dengan sifat sebagai rahmat dan selalu menjaga umatnya termasuk dalam masalah makanan. Nah, dijelaskan dalam sebuah dalil firman Allah yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Ini dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Selanjutnya, ada pengertian binatang yang haram. Nah, binatang haram adalah semua binatang yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan dagingnya. Binatang itu haram karena sudah diharamkan dalam Al-Quran maupun dan hadis. Jenis-jenis binatang haram berbagi menjadi dua. Ya, binatang haram diharamkan berdasarkan Al-Quran dan haram berdasarkan hadis. Yang pertama, haram berdasarkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam potongan surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Quran Surat Al-Maidah ayat ketiga. Selanjutnya, haram berdasarkan hadis. Apa saja? Ada jenis-jenis binatang yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai binatang yang diharamkan. Yang pertama, binatang bertaring atau berkuku tajam. Kedua, binatang haram karena diperintah untuk membunuhnya. Selanjutnya, binatang haram karena dilarang untuk membunuhnya. Dan binatang haram karena buruk, kotor, dan menjijikan. Nah, mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, binatang bertaring atau berkuku tajam. Apa saja jenisnya? Pertama, harimau. Kedua, serigala. Ada juga kucing. Keempat, beruang. Kelima, burung elang. Kemudian ada burung hantu. Dan yang terakhir itu ada anjing. Itu adalah salah satu jenis binatang haram yang termasuk kategori bertaring atau berkuku tajam. Selanjutnya, ada binatang yang diperintahkan untuk membunuhnya. Jadi udah haram, terus kita diperintahkan untuk membunuhnya. Apa saja? Yang pertama ada nyamuk. Kemudian ada ular. Dan ada tikus. Kemudian burung gagak. Ya. Dan ada kelabang. Kemudian kalajengking. Dan yang terakhir adalah cicak. Itu adalah jenis binatang yang diperintahkan untuk membunuhnya. Oke, selanjutnya. Nah, jenis binatang karena dilarang untuk membunuhnya. Jadi jangankan untuk dimakan, dibunuhnya pun tidak boleh. Ya, ada apa saja? Yang pertama, ada burung nuri. Kemudian semut. Lalu lebah. Dan yang terakhir ada burung hudhud. Nah,
Ini beberapa contoh binatang haram karena dilarang untuk membunuhnya, ya. Dan yang terakhir, jenis binatang haram karena buruk, ya, kotor dan menjijikan. Yang pertama ada kecoa, ya. Kemudian ada kutu busuk, ya, biasa disebut tumila. Nah, ini biasanya suka ada di bawah kasur yang lembab. Kalau nggak pernah dibersihkan, biasanya suka muncul kutu busuk seperti ini. Selanjutnya ada cacing, kemudian ada lalat, tikus, masuk kategori binatang yang menjijikan juga. Dan yang terakhir itu ada belatung, ya, belatung. Ya, seperti itu. Itulah beberapa jenis binatang yang haram.